Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi, siang, atau sore hari ini kita akan sedikit membahas mengenai salah satu presentasi yang akan saya sampaikan untuk TOT pada program training dari YAMSA. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Puji Adi Prabowo. Saya sekarang bekerja di Indonesia AirAsia sebagai Field Service Engineer. Kemudian sebelumnya saya sebagai Aircraft Technician dari 2017 sampai 2023. Kemudian tergabung dalam Engineering Project dari tahun 2018 sampai 2021. Latar belakang pendidikan saya diploma 3 untuk Airplane Power Plant dari STP Curug. Kemudian saya lulus S1 teknik mesin dari Universitas Mercubuana di tahun 2021. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan presentasi kali ini. Penggunaan Elevate untuk memonitor kondisi pesawat udara. Sebelumnya, apakah rekan-rekan atau audiens semua pernah mengalami yang namanya delay? Apa itu delay? Delay merupakan keterlambatan atau bisa dibilang pesawat yang akan kita naiki terlambat untuk terbang. Kemudian, apakah teman-teman tahu apa yang menyebabkan keterlambatan dari pesawat tersebut? Faktornya bisa dari manajemen airline, kemudian dari teknis operasional, dari cuaca, dan lain seperti demonstrasi di wilayah bandara udara yang akan kita tuju atau yang sedang kita tinggal. Untuk mengurangi delay tersebut, saya yang bekerja di Indonesia AirAsia berfokus pada poin faktor teknis operasional. Bagaimana kita mengurangi atau setidaknya menghindari adanya delay tersebut. Saya akan menunjukkan apa itu Elevate. Elevate adalah salah satu perangkat untuk operator pesawat yang ingin mengelola dan memantau status kesehatan armadanya, mulai dari analisis dan mengantisipasi adanya masalah teknik yang mungkin terjadi secara real time. Maksudnya, pemantauan dan analisis kondisi kesehatan armada bisa kita ketahui secara real time. Saat ini ketika pesawat itu terbang, sebelum dia landing, kita sudah bisa mengetahui kegagalan fungsi yang terjadi pada pesawat. Tujuannya kita mengetahui secara real time adalah yang pertama, PLAE atau engineer bisa dapat lebih siap menghadapi kerusakan pesawat yang akan datang selama operasi. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu downtime pesawat. Jadi ketika pesawat akan mendarat, kita sudah tahu apa defect yang muncul. Kemudian sebelum pesawat itu landing, kita bisa mempersiapkan mulai dari tool, part, dan inspeksi yang mungkin akan kita lakukan. Untuk sesi training kali ini ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari maksud dan tujuan yang sebelumnya kita bicarakan. Kemudian yang kedua, pengenalan. Pengenalan di sini mulai dari pengenalan nanti Elevate dan apa itu aircraft monitoring. Kemudian penjelasan CFDS, informasi mengenai Elevate dan modul-modul atau menu yang ada di Elevate. Baik, kita masuk ke pengenalan. Apa itu condition monitoring atau memonitor kondisi pesawat? Condition monitoring adalah strategi perawatan pesawat, yaitu memantau kondisi sebenarnya dari suatu aset untuk memutuskan perawatan apa yang perlu dilakukan sebelum mengalami kegagalan. Jadi kita bisa mengetahui apa nih yang mungkin akan terjadi rusaknya di pesawat. Kira-kira seperti itu. Kemudian condition monitoring yang kedua menyatakan bahwa pemeliharaan hanya boleh dilakukan ketika indikator tertentu menunjukkan tanda-tanda penurunan kinerja atau kegagalan yang akan datang. Jadi kita bisa memonitor untuk beberapa part atau indikator-indikator yang bisa menunjukkan bahwa sebentar lagi part tersebut atau sistem tersebut akan mengalami kegagalan. Kemudian Aircraft Condition Monitoring System atau ACMS
itu menyediakan tingkat keamanan tambahan dengan memberikan peringatan dini bahwa ada indikasi yang berpotensi mengalami kegagalan, juga bisa dikenal sebagai forecasting. Apa itu keuntungan kita menggunakan condition monitoring? Yang pertama, jika kita menggunakan data pesawat secara real time atau secara nyata untuk memantau kondisi armada, terlepas dari posisi pesawat tersebut, mungkin dia sedang terbang, mungkin dia sedang landing, mungkin dia sedang on ground, kita bisa mengetahui data mengenai pesawat tersebut, mengenai indikator-indikator yang mungkin akan rusak dan mengenai indikator-indikator yang tidak semestinya. Yang kedua, terdapat pemberitahuan dini kerusakan pesawat untuk koordinasi yang lebih baik. Jadi ketika terjadi gangguan di pesawat, ada indikasi yang tidak sesuai, kita bisa mengatur untuk menghubungi LAE atau engineer yang di darat untuk mempersiapkan inspeksi atau pengecekan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, deteksi pola cacat atau kegagalan melalui algoritma kejadian berulang atau repetitif. Kita bisa memonitor pesawat kita terbang hari ini selama 5 jam, selama 4 kali, dan setiap penerbangan mengalami gangguan yang sama. Kita bisa berasumsi bahwa pesawat tersebut memiliki gangguan sistem yang sama dengan berulang kali setiap penerbangannya. Ini yang keempat, kita bisa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari kumpulan data-data besar dari Elevate tersebut. Kemudian kita masuk mengenai CFDS atau Centralized Full Display System. CFDS menggunakan CFDIU sebagai unit untuk memusatkan dan mengingat semua informasi tentang kegagalan pada sistem pesawat. ICAM yang menghasilkan pesan, peringatan, dan ICAM memberikan pesan dan peringatan serta status kepada CFDIU. Untuk membaca dan mencetak informasi kegagalan dilakukan di kokpit menggunakan MCDU atau printer. Dari CFDIU kita bisa mencetak payload message, kemudian dari CFDIU juga mengirimkan kegagalan secara real time, secara nyata, dan ICAM warning message ke ATSU. Nanti ATSU ini juga bisa mengirimkan payload message ke PFR atau ATSU yang pada akhirnya bisa bisa keluar atau di print ketika penerbangan itu selesai. Kemudian kita masuk ke Elevate. Apa itu Elevate? Elevate merupakan platform berbasis web untuk mendeteksi malfungsi pada sistem pesawat terbang, untuk melacak armada, untuk menganalisis data nyata yang sedang terjadi. Kemudian kita bisa mengetahui apa yang bisa kita preparekan ketika pesawat tersebut mendarat. Mulai dari pesawat, dia mengirimkan data melalui satelit, kemudian semua data disimpan dalam cloud server Elevate, kemudian data tersebut bisa dikirim dan diakses oleh maintenance operation dan line maintenance. Untuk Elevate sendiri, apa modul-modul dasar dari Elevate? Elevate memiliki 2 modul, yaitu aircraft monitoring dan analytic. Aircraft monitoring tampilan awalnya seperti ini. Dia memiliki jumlah pesawat yang aktif sekarang, kemudian jumlah failure message yang dengan berbagai prioritas. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui summary-nya dari seluruh keseluruhan pesawat yang sedang online. Menu-menu pada aircraft monitoring. Yang pertama di operator. Kita bisa memfilter operator mana yang kita pilih, kemudian pesawat yang ingin kita cek, kemudian prioritas faulty yang ingin kita cari. Yang selanjutnya ada departure airport dan arrival airport yang ingin kita cek. Untuk active aircraft
kita bisa lihat jika kita arahkan pointer kepada registrasinya, di situ akan pop out sistem yang atau status pesawat tersebut secara nyata. Kita klik pesawatnya, kemudian akan muncul vol message dan failure message yang muncul ketika pesawat itu terbang, dan nanti ketika landing kita bisa melakukan pengecekan jika ada indikasi yang salah. Kemudian modul dasar yang kedua adalah analitik. Analitik ini berisi tentang repetitive defect dashboard yang sering muncul dalam operator yang kita jalankan, mulai dari 10 priority ICAM message yang sering muncul, 10 ICAM message yang sering muncul, dan top 10 attempt repetitive. Kemudian ada juga mengenai repetitive ICAM yang sering muncul, kemudian repetitive failure message yang sering muncul. Berikutnya ada defect atau fault under monitoring. Ini kita bisa atur sebagai operator, kita ingin memonitor ATA-ATA mana saja yang sebagai prioritas akan kita cek. Itulah ringkasan akhir dari penjelasan Alfred. Kita sudah mengenal condition monitoring, kita sudah mengenal CFDS, dan kita juga sudah mengenal LEVET. Semoga dengan modul-modul dasar dari LEVET tersebut kita bisa mengurangi berbagai jenis kegagalan dan indikator-indikator yang tidak sesuai di pesawat kita, dan kita bisa mengaturnya secara tepat untuk engineer lebih menghadapi kerusakan pesawat tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.